Halo, shalom guys, apa kabar? Ya, saya berdoa, saya berharap kamu sehat, kamu diberkati Tuhan, bahkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Guys, hari ini saya mau sharing sesuatu firman Tuhan, dan saya percaya ini akan menolong keluargamu. Mungkin keluargamu dalam ketidakharmonisan, mungkin keluargamu sedang dalam ambang perceraian. Saya berdoa, ini bisa menolong. Amin. Guys, gini guys. Banyak konflik terjadi dalam keluarga karena mereka nggak tahu prioritas dalam keluarga. Jadi saya pernah mendengar teriakan-teriakan amarah dari satu keluarga di mana di situ konflik antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Teriak-teriak sampai suaranya ke jalan, guys. Jadi di keluarga itu hiduplah 3 orang, ya, satu pasangan suami istri, satu mama daripada laki-laki ini, guys. Dan mama ini sama istri itu ribut besar, sering kali konflik, ribut, dan sudah menjadi toksik. Nah, guys, lalu keluarga yang lain. Ada seseorang datang ke saya, Pak, tolong Pak, apa yang harus aku lakukan? Karena istri saya pengen bercerai, Pak. Karena dia ribut terus sama mama saya, Pak, di rumah. Jadi istri saya bilang gini, Pak, kamu pilih mama kamu atau pilih saya? Udah pilih aja. Aku nggak bisa hidup sama kamu kalau ada mama kamu. Jadi mereka udah berantem parah, guys. Jadi sekali lagi, mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ini ribut luar biasa. Ya, sampai kalau diceritain sudah nggak pantas, guys. Maki-maki, sampai ada ludah yang keluar dan lain sebagainya. Nah, lalu, guys, ada lagi juga ini anak sudah menikah, tapi anak ini masih bergantung kepada orang tuanya, kepada mamanya, karena mamanya punya usaha dan anak ini bekerja sama mamanya. Jadi masih mendapatkan gaji, uang gitu ya. Nah, sedangkan mamanya ini nggak cocok sama menantunya yang dari anak laki-laki ini, guys. Ribut terus, ribut terus. Satu sisi dia bingung, ini saya mau belain mama atau mau belain istri saya. Satu pihak ini adalah mama saya yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang membiayai saya, betul nggak? Ya kan? Apalagi masih digaji oleh mamanya. Seringkali mamanya, kamu harus gini, 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 gini. Ya, istrinya, kamu harus gini, 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 yang bertentangan, guys. Satu sisi, dia adalah istrinya, pasangannya yang sah. Istrinya, guys. Jadi dia bingung, saya harus pilih yang mana. Dia bilang dia nggak tahu nih. Di tengah-tengah itu menyiksa. Ya, mereka sudah punya 2 anak. Jadi dia bingung harus bagaimana. Satunya istrinya juga bilang, kamu lebih nurut mana? Saya, istrimu, atau mamamu? Ah, kok kamu nurut sama mamamu terus? Kamu anggap aku apa? Mereka seringkali ribut, guys. Mamanya juga sudah mulai toksik ya. Kata-katanya kasar, sudah bagaimana gitu ya. Kadang-kadang juga sampai berkata negatif kepada cucu-cucunya untuk menyerang mamanya dan sebagainya, guys. Nah, guys, hari ini kita akan belajar sesuatu firman Tuhan yang bimbing kita membuat keputusan yang benar tentang keluarga kita. Dan sharing ini bisa membuat keluargamu harmonis, guys. Amin. Amin. Nah, guys, saya akan bacakan jawaban dari firman Tuhan, yaitu di Kejadian 2 ayat 24 ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, guys, Alkitab kasih tahu gini, seorang laki-laki ketika dia menikah, dia akan meninggalkan ayah ibunya. Arti kata meninggalkan ini, ya sebenarnya bukan letterlux meninggalkan rumah, bukan. Tapi lebih ke mandiri. Amin. Ya, ketika seseorang anak laki-laki itu menikah, artinya dia akan meninggalkan pengaruh orang tuanya dan dia akan mandiri, punya keluarga sendiri. Katakan amin. Gitu ya. Nah,
tidak boleh dipengaruhi lagi oleh orang tua. Ya. Nah, gini guys. Ketika kamu sudah menikah, ya, prioritas mana yang kamu utamakan dari 3 ini? Coba saya tes ya guys, kasih pertanyaan ya. Kamu prioritas mana? Yang pertama mamamu, yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, yang membiayai kamu. Yang kedua, istri kamu. Ini untuk laki-laki ya. Yang ketiga, anak kamu. Kamu prioritaskan yang mana dari ketiga ini? Urutan pertama mana? Kedua mana? Ketiga mana? Coba saya kasih waktu untuk merenung sebentar. Mama, istri, anak. Mana prioritas nomor 1, 2, dan 3 menurut kamu? Sudah? Nah, saya mau bilang gini, menurut ayat ini, ternyata yang harus menjadi prioritas yang pertama dari pernikahan kita, rumah tangga kita, keluarga kita adalah istri kita, guys. Istri harus menjadi prioritas utama. Jadi, sebelum kamu menikah, orang tualah menjadi prioritas utama. Tetapi ketika kamu sudah menikah, maka istrimu yang menjadi prioritas utama, guys. Ya, di situ dikatakan meninggalkan ayah ibunya, ya, fokus mandiri bersama dengan istrinya. Ya. Nah, seringkali ini yang bingung kepada banyak anak Tuhan, banyak rumah tangga. Dia bingung, saya bingung Pak, mau milih yang mana? Ini satu orang tua, satu anak. Satu pasangan saya. Nah guys, gini ya. Saya tidak pernah mengajarkan, dan saya tidak mengajarkan guys. Kita mengabaikan, menelantarkan orang tua. No, dosa guys, gak boleh. Bahkan saya mau kasih tahu ya. Dalam 10 hukum perintah Allah, itu ada dibagi 2. Yang pertama sampai 4, itu hukum kepada Tuhan. Jangan ada Allah lain, ya. Hanya menyembah kepada Allah Tuhan saja. Lalu hukum ke-5 sampai ke-10 itu hukum kepada sesama manusia. Nah, yang luar biasa, nomor 5 atau yang paling pertama, ranking 1 di dalam hukum kepada sesama adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, saya akan bacakan di Efesus 6 ayat 23. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan guys, satu-satunya hukum 10 perintah Allah yang punya upah adalah hormatilah ayah ibu. Dan dikatakan tadi, ini penting. Jadi gini guys, saya pengen kamu memprioritaskan pasangan kamu. Tapi kamu gak boleh menelantarkan orang tua kamu. Amin. Kamu harus perhatikan orang tua kamu. Kamu harus kasih uang ketika mereka sudah gak produktif lagi. Kamu harus sering jenguk. Sampai nabrak. Kamu harus sering datengin. Kadang-kadang guys, orang tua itu gak pengen materi dari kita. Tapi lebih kepada kasih sayang, perhatian dari anaknya. Ya. Saya percaya orang tua kita lebih pengen ketemu kita daripada ketemu duit kita. Percaya lagi. Amin. Kita harus sayangi mereka, biayain mereka, perhatikan mereka. Amin. Ya. Tapi kita kembali lagi ya. Prioritas ketika kita sudah menikah adalah pasangan kita. Amin. Pasangan kita, guys. Nah, ada konten di Instagram yang saya pernah lihat, itu kalau nggak salah di Amerika atau Australia, dari bule-bule gitu. Jadi dia wawancara kepada pria-pria guys, diwawancarai. Tadi, prioritas tadi. Kamu pilih anakmu perempuan, mamamu atau istrimu. Semua mereka guys, tidak ada yang memilih pasangannya atau istrinya. Mereka pilih anak, mereka pilih orang tua atau mamanya. Ini keliru guys. Ini keliru. Ketika kamu sudah menikah, prioritas utamamu adalah pasanganmu. Kamu harus bertanggung jawab sama istrimu. Ya, amin.
Nah guys, lalu selanjutnya. Ada yang bilang ke saya, sulit dipilih Pak. Mau mama atau istri. Mereka kedua wanita penting. Tapi hari ini kita belajar ya, bahwa prioritas adalah istri kita. Amin. Amin. Nah selanjutnya, bagaimana dengan anak kita guys? Apakah anak menjadi prioritas utama? Tidak guys, jawabannya tidak. Jadi gini, anak adalah titipan Tuhan kepada kita. Ketika anakmu dewasa nanti, gak lama kok guys, waktu berjalan dengan cepat. Ya, mereka, anak-anakmu ini akan menjemput destininya sendiri. Mereka akan meninggalkan rumahmu. Mereka akan berkeluarga sendiri. Mereka akan mandiri sendiri. Mereka akan berkarir sendiri. Punya kehidupan sendiri guys. Benar gak? Ya. Nah, saya mau bilang gini, seringkali ada keluarga-keluarga muda itu ketika punya anak satu, anak dua yang masih kecil, itu ribetnya luar biasa, repotnya luar biasa, sibuknya luar biasa. Kadang-kadang tidurnya kacau, kurang istirahat, untuk waktu pribadi aja hampir nggak punya, anak, dan anak, betul nggak? Tapi saya mau beritahu gini guys, jangan pernah abaikan pasangan kamu, jangan pernah abaikan suami kamu. Seolah-olah ketika ada hadir anak, tiba-tiba pasangan kita menjadi nggak penting. Anak yang diurusin, anak lagi, anak lagi. Sehingga hubungan suami istri jauh. Ini nggak boleh guys. Saya berani bilang gini, kamu harus lebih mengutamakan, prioritaskan pasanganmu daripada anakmu. Karena anakmu adalah titipan Tuhan, dia akan menjemput destininya sendiri. Dan dengar baik, kamu akan menghabiskan sisa waktu hidupmu menua bersama pasangan kamu. Amin. Oleh sebab itu, kamu perlu memupuk hubungan yang baik dengan pasangan kamu. Ya, jangan abaikan pasangan kamu ketika kamu punya anak. Seolah-olah dia nggak penting lagi. No. Seolah-olah ini yang lebih penting anak-anak dan anak. No. Pasangan kamu penting guys. Pasangan kamu penting guys. Amin. Nah, hubungan dengan pasangan itu perlu diupayakan, diusahakan dengan sengaja guys. Kamu bisa ambil waktu berdua dengan pasangan kamu. Nggak diganggu anak-anak, nggak diganggu orang tua, nggak diganggu siapapun. Kamu bisa ngedate lagi, pacaran lagi. Ambil waktu. Ya, kamu bisa juga nginep di hotel yang terbaik gitu ya. Merayakan hubungan gitu ya. Membangun hubungan dekat, hatinya dekat dengan pasangan kamu. Itu perlu rutin dirawat, dilakukan guys. Hubungan dengan pasangan. Bicara tentang hubungan pernikahan, ada hubungan seks guys. Seks ya. Hubungan seks ini satu hal yang penting juga dalam pernikahan. Kamu perlu melakukan hubungan seks secara rutin dengan pasangan kamu. Kenapa? Karena efeknya sangat luar biasa positif guys. Ya, ternyata hubungan seks dengan pasangan itu banyak manfaatnya. Membuat kamu lebih bahagia, lebih rileks, lalu awet muda, lebih bahagia, ya, lalu lebih produktif, lebih kreatif, lebih panjang umur guys. Oh my god. Ya, seks adalah hadiah dari Tuhan yang bisa dinikmati berdua dengan pasangan sah kamu. Ya, seks itu adalah, orang bilang, rekreasi guys. Ya, dulu sebelum menikah, wah menggebu-gebu pengen seks. Tapi seringkali sesudah menikah, tiba-tiba nggak terlalu pengen seks. Ya, tapi hari ini firman Tuhan, sharing saya hari ini mengingatkan untuk punya hubungan yang dekat dengan pasangan, salah satunya melalui hubungan seks. Guys, bagikan video ini kepada keluarga-keluarga yang mungkin sedang dalam konflik, yang sedang dalam ambang perceraian, yang sedang dalam masalah. Ini akan menolong guys. Seringkali konflik masalah orang tua, mertua, dengan anak, dengan menantu, itu terjadi dan merusak, toksik. Kenapa? Karena belum tahu prioritasnya yang mana. Semoga video ini bisa menolong.
dan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati hubungan pasangan suami istri yang saat ini sudah terjalin ya Tuhan. Berkati hubungan. Dan biar mereka memprioritaskan pasangan lebih daripada orang tua, lebih daripada anak-anak. Dalam nama Yesus, biar rumah tangga mereka harmonis. Biar rumah tangga mereka ada shalom Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera. Sukacita penuh dengan kasih Tuhan. Melimpah dalam keluarga mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Guys, sekali lagi bagikan video ini kepada orang-orang atau keluarga-keluarga yang kamu pikir kamu perlu bagikan supaya menolong mereka. Tuhan Yesus berkati.